Tasya. Hari ini kita mau ngobrol tentang keberagaman nasional nih. Jadi di sekitar kita ada banyak perbedaan, yaitu suku, agama, ras, dan budaya. Tapi apakah keberagaman itu adalah sesuatu yang ditakuti atau justru menjadi kekuatan? Yuk kita gali lebih dalam. Nah, di sini aku nggak sendirian nih. Aku kedatangan tamu yang spesial. Nah, kenalin nih tamu kita kali ini. Wah, seru banget ya. Kenalin nih, ada Kak siapa nih namanya nih? Perkenalkan, saya Afirina. Nah, kalau yang di kanan, Halo semua, perkenalkan nama saya Pernika Aulia. gimana kabarnya? Baik. Baik. Perjalanan ke sini tadi macet ya? Alhamdulillah enggak ya. Kali ini tuh kita akan membahas keberagaman nasional. Nah, menurut kalian, menurut sudut pandang kalian, keberagaman itu apa sih? Mungkin bisa dimulai dari Kak Afe dulu. Ya, kalau menurut saya itu keberagaman itu suatu kondisi atau suatu konsep di mana terdapat berbagai perbedaan yang ada di sekitar kita. Contohnya yaitu perbedaan suku, budaya, agama, ras, dan lain-lain yang ada di sekitar kita. Dan di Indonesia sendiri terdapat berbagai keberagaman yang saya sebutkan tadi. Jadi keberagamannya itu sesuatu yang harus kita jaga dan lestarikan. Jadi keberagaman yaitu sesuatu yang harus kita lestarikan dan kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kalau menurut sisi Kak Puput sendiri gimana tuh? Keberagaman adalah kondisi di mana terdapat perbedaan antara individu dan kelompok. Misalnya tentang ras, agama, suku, dan lain sebagainya. Maaf ya sebelumnya, Kak Afe sama Kak Puput tuh kan beda agama, ya kan? Ada nggak sih perintah agama yang untuk isinya tuh menghargai perbedaan? Mungkin bisa dari Kak Puput dulu. Kalau dari agama saya itu ada, contohnya saling menghargai, menghormati berbagai perbedaan. Kalau semisal tak baik, semisal ya Bos. Oh gitu ya Kak? Ya. Oh, kalau itu dari sisi pandang agama Islam mungkin. Nah kalau dari sisi Kak Afe, itu gimana? Kalau dari sisi saya yaitu kita harus saling mengasihi antar sesama seperti diri kita sendiri. Nah, kita harus saling tolong-menolong antar sesama tanpa memandang suku, agama, ras, budaya, dan agama yang dianut. Jadi kita harus saling tolong-menolong antar sesama dan mengembangkan sikap toleransi yang tinggi. Kalau pengalaman pribadi yang kalian rasakan terkait perbedaan suku bangsa ada nggak? Ya, saya ada sih. Oh apa tuh Kak Afe? Bisa dijelasin nggak supaya yang ada di rumah nih tahu? Ya, kalau pengalaman perbedaan suku bangsa itu saya berteman dengan suku yang berbeda. Saya mempunyai teman dari suku yang berbeda, yaitu suku Sunda. Bagaimana pengalaman tersebut itu membentuk pandangan Anda tentang keberagaman? Ya, pengalaman tersebut membentuk cara pandang saya dalam melihat sebuah keberagaman itu sesuatu yang unik, sesuatu yang benar-benar kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Kalau Kak Puput ada nggak sih pengalaman pribadi yang bisa diceritakan terkait keberagaman? Saya berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda melalui komunikasi yang terbuka dan saling menghormati. Oh gitu, jadi lebih ke komunikasi juga ya? Ya. Nah, gimana membentuk pandangannya Kak Puput? Gimana cara itu tadi membentuk pandangannya Kak Puput dalam keberagaman? Saya belajar bahwa setiap orang memiliki perspektif dan pengalaman yang luar biasa, dan bahkan keberagaman dapat memperkaya kehidupan kita. Menurut kalian keberagaman itu penting nggak sih? Siapa yang mau jawab dulu nih? Aku. Oke, jawab dong. Apakah keberagaman itu penting nggak? Penting karena dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi, membangun masyarakat yang harmoni, serta meningkatkan pemahaman dan empati. Kalau menurut Kak Afe penting nggak sih? Penting sekali karena keberagaman itu memberikan kita perspektif baru dan wawasan baru tentang perbedaan yang ada
Nah, kalian kan pasti ingin hidup di lingkungan yang damai, tentram, tenang gitu. Nah, gimana cara kalian mendapatkan lingkungan yang kayak gitu? Mungkin dari Kak Afe dulu. Ya, kalau dari saya bisa mulai dari diri saya sendiri, yaitu mencoba terbuka terhadap perspektif yang berbeda dan menerima perbedaan. Lalu belajar dari perbedaan itu sendiri, kita bisa memahami budaya dan kebiasaan orang lain yang berbeda dengan kita. Yang ketiga yaitu membangun komunikasi secara terbuka kepada orang-orang, dan yang keempat menjadi agen toleransi di lingkungan seperti sekolah, rumah, dan masyarakat. Oh, kalau cara Kak Afe ada 4 ya? Iya. Oke, kalau cara Kak Puput gimana nih? Kita dapat belajar tentang budaya, tradisi, dan nilai-nilai adat yang berbeda serta meningkatkan kemampuan kita untuk berkomunikasi yang baik sesama. Itu tadi caranya Kak Puput dan Kak Afe untuk mendapatkan lingkungan yang damai, tenang, Ya, benar, gitu ya. Terus hambatannya ada nggak sih? Yang pastinya Ada, oh ada ya. Boleh tolong dijelaskan nggak hambatannya apa? ada seperti pikiran negatif, kurangnya empati, dan mementingkan ego sendiri. Oh gitu. Kalau Kak Afe gimana? Kalau menurut saya, hambatan dalam keberagaman yaitu konflik antar etnis, suku, dan kurangnya dan tingginya sikap intoleransi di dalam masyarakat, lalu komunikasi yang kurang terbuka, serta keengganan untuk belajar hal baru atau budaya baru yang berbeda dengan budaya kita. Oh gitu ya hambatannya. Ada banyak juga nih hambatannya. Nah aku mau tanya nih, satu pertanyaan terakhir nih buat kalian. Jadi bagaimana sih cara kalian menjaga keberagaman yang kita miliki itu? Ada yang mau jawab duluan nggak kira-kira? Ada Siap. Gimana tuh? saling kita toleransi, menghargai sesama, menghargai sesuatu yang berbeda seperti agama, suku, budaya, ras, dan lain-lain. Kita Indonesia banget tuh. Kalau Kak Afe gimana kalau itu? Kalau menurut saya, menjaga keberagaman yaitu dengan mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan. Ya, seperti kita saling menghargai perbedaan yang ada, seperti perbedaan suku, agama, budaya, dan ras yang ada di lingkungan sekitar kita, dan kita mengembangkan sikap toleransi yang tinggi terhadap perbedaan, terhadap keberagaman yang ada di sekitar kita. Itu menurut saya. Nah kebetulan waktu kita udah habis nih ngobrol-ngobrol banyak ya tentang keberagaman nasional bersama kalian. Makasih udah datang di Pokemon kali ini. Semoga sehat terus, semangat sekolahnya. Nah dari percakapan kita hari ini kita bisa simpulkan bahwa keberagaman adalah kekayaan bukan penghalang, perbedaan bukan alasan untuk terpecah, tapi justru peluang untuk dapat belajar dan tumbuh bersama. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengar sampai akhir.